Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Famidina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing, konsep dasar, sejarah dan perkembangan, model layanan cloud, model deployment cloud, dan keuntungannya. Oke, di sini juga ada definisi cloud computing. Ialah model penyediaan layanan komputasi yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses sumber daya komputasi, contohnya seperti database, jaringan, perangkat lunak, dan penyimpanan. Itu melalui internet. Begitu, pengguna juga tidak perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri, melainkan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh penyedia layanan cloud-nya. Lalu di sini ada konsep dasar, itu ada tiga. Yang pertama ada on-demand self-service, yang kedua broad network access, dan yang ketiga resource pooling. On-demand self-service yaitu pengguna dapat memesan sumber daya secara otomatis tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Nah, broad network access itu sumber daya tersedia melalui internet dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Lalu yang ketiga itu resource pooling. Sumber daya dikumpulkan dan dialokasikan secara dinamis sesuai kebutuhan penggunanya. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan cloud computing. Oke, sejarahnya itu pada 1960-an, John McCarthy mengusulkan bahwa komputasi suatu hari akan menjadi utilitas publik. Dan 1990-an, virtualisasi server dan layanan hosting mulai berkembang. Dan pada 2006, Amazon meluncurkan Amazon Web Service, layanan cloud besar pertama dengan layanan Elastic Compute Cloud. Dan 2010-an, cloud computing mulai diadopsi oleh perusahaan besar dan berkembang secara global. Oke, selanjutnya ada model layanan cloud. Di sini ada infrastruktur as a service, yang kedua ada platform as a service, dan yang ketiga ada software as a service. Infrastruktur as a service ini menyediakan infrastruktur komputasi virtual termasuk server, penyimpanan, dan jaringan seperti itu. Nah, kalau platform as a service itu menyediakan platform untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi. Lalu software as a service itu untuk menyediakan aplikasi siap pakai yang diakses melalui internet. Oke, lanjut ada model deployment cloud. Di sini ada public cloud, lalu private cloud, dan hybrid cloud. Oke, kalau public cloud itu dimiliki oleh penyedia layanan cloud dan dibagikan kepada banyak pengguna. Lalu private cloud itu infrastruktur cloud digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi. Kalau hybrid cloud menggabungkan penggunaan public cloud dan private cloud. Yang terakhir itu ada community cloud, yaitu infrastruktur cloud dibagi oleh beberapa organisasi yang memiliki tujuan atau kebutuhan yang serupa. Nah, di sini ada keuntungan cloud computing, itu ada pengurangan biaya, skabilitas, aksesibilitas, dan kecepatan implementasi ya. Untuk pengurangan biaya, ini tuh tidak perlu berinvestasi pada infrastruktur fisik. Nah, kalau skabilitas itu pengguna dapat menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan. Nah, aksesibilitas itu sumber daya dan layanan dapat diakses dari mana saja melalui internet. Dan terakhir itu kecepatan implementasinya, itu aplikasi atau layanan dapat diluncurkan dengan cepat tanpa perlu menyiapkan infrastruktur. Seperti itu. Oke, yang terakhir ada tantangan dalam penerapan cloud computing. Yang pertama ada keamanan dan privasi. Nah, menyimpan data sensitif di iCloud memerlukan perhatian ekstra ya terkait
enkripsi, dan kepatuhan regulasinya. Lalu ketergantungan pada internet. Oke, ketersediaan layanan cloud bergantung pada konektivitas internet. Lalu ada kontrol terbatas, pengguna tidak memiliki kontrol penuh dan infrastruktur cloud. Lalu ada resiko vendor lock-in. Ini sulit untuk berpindah dari satu penyedia cloud ke penyedia lain ya, jika telah terkait dengan layanan mereka begitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.